Aku udah mau bener-bener mau cerai aja, Mas. Gak boleh gitu ngomongnya. Kamu mau pisah sama suami kamu. Tapi emang iya sih, menurut aku kalau udah kayak keterlaluan begitu ya udah bisa aja lah. Maksudnya kok gitu sih? Gak boleh Keterlaluan begitu, anaknya sakit. Ya ampun, gak boleh gitu dong. Anak lo udah gede juga. Maksudnya mah. Yaudah lo tenang dulu, Nanti biar tenang. lu bisa memulai hidup baru, move on. Ya, bukan dengan gue. Udah. Lo tenang dulu. Terus lo berantem gitu sama suami lo? Iya, Mbak. Jadi aku udah bener-bener capek sama suami aku. Dia bener-bener gak mau pulang, gak mau peduli sama anaknya sendiri. Padahal anaknya tuh lagi sakit, Mbak. Ya udah deh, Mas. Aku udah nyerah. Atau enggak, kita berhenti aja deh, Mas, acaranya. Maksudnya? Lo gak mau buktiin suami lo selingkuh apa enggak? Udah. Ada yang Hah? Apa? Hah? Woi! Tuh kan, Mas. Woi! Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Tangkap. Kita kejar orangnya, ketangkep, dia memegang plastik putih yang isinya. Lu dari kemarin kan, lu yang naruh kotak hitam itu, Iya, ya? Mas. Lu yang lempar batu juga ke rumah ini, Ya benar, Mas. Hah? Iya kan? Ya lo ngapain? Siapa yang Siapa? nyuruh Oh, lo? kesana gini aja. Sini, ikut gua. Ini apa nih? Lu lempar apa nih? Hah? Lu daun-daun ini maksudnya apa? Hah? Mas, saya mau pergi, Mas. Ya, enggak, lu kemana lu? Enggak, lo bilang dulu. Siapa yang nyuruh lo? Oke. Jadi lu disuruh orang. Dia dari kemarin, lu yang mengirim teror-teror ini. Ya, Siapa? Kamu dari kemarin tuh kayak gini, neror aku terus. Aku tuh salah apa sama kamu? iya, oke. Kamu tuh Apa? siapa? Iya, salah dia apa? Maaf, Mbak. Saya cuma disuruh orang, Mbak. Hah? Ya siapa orangnya? Bilang siapa? Dan ya lu neror dia, disuruh orang, siapa yang nyuruh? Itu Mas, cewek itu yang nyuruh saya, Mas. Siapa ceweknya? Saya pasti kenal sama orang itu. Dan saya nggak mau, Mbak, nyebutinnya, Mbak. Saya takut. Kenapa lu takut? Saya takut diancam, Mas. Kamu diancam? Iya, takut, Mas. Keluarga saya. Keluarga kamu kenapa? Saya takut, Mas. Ya udahlah, terserah. Maaf, Mas. Kita paksa, kita desak, siapa wanita yang nyuruh kamu? Dia nggak mau ngomong, kata dia takut diancam. Dia takut keluarganya terancam kalau dia ngomong. Tapi dia bilang, itu adalah orang dekat kalian juga. Siapa ya ngelakuin kayak gitu? Oke, Jahat itu sama oke. aku. Orang dekat dan mungkin kamu kenal tapi dia nggak mau ngomong karena diancam. Oke, cewek yang sakit hati sama Ari. Jangan-jangan Uci. Masa sih Mas Uci? Uci kan sahabatnya suami aku. Oke, sekarang gini aja deh. Gimana kalau sekarang kita ke kantor aja lagi, ya? Oke, kamu tutupin. Ya, kamu tutup semua ya. Dia mau kemana? Bantuin tutup. Ya elah, Mas Uya. Kita putuskan untuk kembali ke kantor Ari. Sampainya di kantor Ari, kita melihat Ari keluar dari kantor bersama wanita yang kemarin, yang ibu-ibu itu, ya, menuju ke mobil mereka. Tapi tiba-tiba Ini ribut soal apa ya? Kok kita nggak bisa dengar nih. Heboh nih, Mas, Ini kan ributnya. itu cewek yang kemarin yang ke rumah kamu kan? Loh, sampai buka-buka baju itu apa? Loh, Oh iya, kita turun nih, Mas. lalu Yasmin turun dari mobil melabrak mereka. Ari pun kaget, ibu-ibu itu pun kaget. Ari, mana? Ari. Apa lagi ini? Ari, siapa lagi? Oke, ya. Lo jangan bohong. Lo jangan bohong. Enggak. Ini istri lo apa bukan? Balikin duit gue, lu udah tipu. Duit dari mana lu ya? Lu jangan sok-sok ngasih duit, emang lu punya duit? Tiap bulan gue Duit transfer ke lu. mana? Gue Buat yang ibu mesti lu sama lu. bilangnya. Yang namanya Yasmin.
Oke, gimana? Maksudnya apa? Dia tuh minta transfer setiap bulan, Mas. Untuk Yang namanya ibunya dia tuh yang namanya Yasmin. Ibu dia tuh alasannya apa ditransfer? katanya ibunya sakit. Ibunya sakit, dia bilang ke kamu, ibunya dia sakit namanya Yasmin. Kamu transfer ke nama Yasmin. Oke. Oh, jadi selama ini yang transfer aku dia gitu. Awalnya Ari tetap mengelak, dia mengaku tidak kenal Yasmin, dia mengaku dia tidak punya anak. Sampai akhirnya dia terdesak dan Ari mengakui bahwa Gue transfer buat dia dong Iya, selama gue ini. yang transfer. Tahu nggak lu, ah? Anak lo lagi sakit tahu. Ya itu kan anak lu juga. Kenapa ayo cewek kayak gini? Hah? Lu udah punya istri masih aja kayak gini. Gimana nih? Paksa. Oke, paksa apa? Jelasin Paksa, mereka, paksa. Mas. Iya, Mas, saya kepaksa, Mas, buat ngelakuin itu. Tapi ini istri lo kan? Ya, Yasmin istri lo kan? ya. Nabila anak lo kan? Jadi lu manfaatin gue. Jadi lu manfaatin gue juga. Iya, oke. Buat apa? Aku paksa, Mas. Buat apa? Anak saya lagi sakit. oh kita baru tahu jadi ternyata Ari melakukan semua ini untuk mencari uang untuk pengobatan anak mereka yang sedang sakit. Namun dengan cara ini, cara dia memacari orang-orang yang punya uang, dia juga mendekati bosnya di kantor. Tapi kita bingung nih, dia sama bosnya itu udah nikah siri bener atau tidak? Dan ini juga caranya, Mas. Kamu bohongin orang namanya. Kamu sama ini 3 bulan tuh kemana, Mas? Aku tuh pusing, diem deh. Pengobatan biaya anak kita tuh bukan sedikit, tahu nggak? Iya, aku tahu. Kerja apa Gue coba nggak buat bayar tahu ya. begitu? Balikin duit gue Duit sekarang berapa? juga. Emang lo kasih duit sama gue? Selama ini setiap bulan transfer buat istri lo dan anak lo. Sekarang aku tanya, yang ngirim teror orang itu lo bukan? Iya, gue nyuruh orang buat teror dia. Karena gue sakit hati sama dia, Mas. Mulai besok, lu nggak usah kerja di tempat gue lagi. Lu gua pecat. Emang kerjaan di lu doang ya? Ingat ya, balikin duit gue. Emang lu pernah ngasih duit sama gue? Hah? Kinda wanita tersebut pun pergi dari situ. Bosnya pun memecat Ari. Dan kita lihat apa yang terjadi antara Ari dengan Yasmin. Kamu ada apa sama Uci? Gak ada. Enggak Itu bohong. teman aku ya. Bohong. Dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya hubungan aku sama bos aku tuh nggak boleh sebenarnya. Kenapa Aku kamu ngomong sumpah kayak demi gitu, apapun Mas? aku nggak ada sama Uci. Kita lihat lo kemarin marah-marah, Uci marah-marah lo tengah jalan itu apa tuh? Buat apa kamu kayak gini? Buat apa kamu kayak gini? Jelasin Buat dong. apa? Lo sebenarnya sama Uci ada apa? Nggak ada. Gue udah sumpah. Lo berantem sama Uci di pinggir jalan Nggak ngapain? ada, Uci. Yang ngapain itu? Uci itu kemarin negor saya, Mas. Gara-gara? Saya nggak boleh deket sama bos. Dia ngingetin saya soalnya semua, Mas. Oh jadi bos Uci tahu hubungan kamu dengan bos dan dia negur kamu. Oke Uci nggak ada apa-apa. Oke kamu bener nikah sama bos kamu? Nikah kapan, Mas? Nikah kan kamu sama bos kamu? Jujur sama aku. Tenang aja ya. Aku juga ingat anak kita di rumah. Tapi itu gosip-gosip orang lain. Kamu tuh nikah sama orang lain kan? Pak, sekarang aku nggak nikah sama bos. Kamu ngapain kayak gini? Ngapain kamu kayak gini? Kamu nggak sadar kelakuan kamu kayak gimana? Kamu nggak inget Udah anak kamu capek kayak tau gimana? ini apaan lagi ada kamera terus ya. Mas, udahlah sekarang, Mas. Yasmin bersikeras untuk tidak memaafkan Ari. Namun Ari terus berlutut memohon ampun, memohon maaf. Dia bilang dia masih cinta dengan Yasmin. Enggak, udah cukup Mas. Aku mau pisah aja. Udah, cukup. Enggak. Ya udah, terserah kamu. Kamu mau ngomong apa? Terserah Mas. Aku udah capek Mas. Aku tuh udah sabar sama ini selama 3 bulan kamu tinggalin. Buat ngobatin anak kamu. Iya, aku tahu. Tapi mana muka kamu? Mana ditunjukin gak depan anak kamu? Hah? Kamu gak kesian sama anak kamu? Anak kamu tuh kritis sekarang, tau gak? Bentar. Enggak, Mas. Enggak. Oke. Sana gini. Enggak, Mas, enggak. Oke. Kenapa? Apa yang bikin kamu marah? Apa kamu kecewa? Kecewa lah. Oke. Tapi saya tanya, kamu mencintai bos kamu itu benar-benar tidak? Nggak, Mas, aku tuh kepaksa, Mas. Paksa buat pengobatan anak kalian. Oke. Kamu cinta dengan wanita yang tadi itu kayak tunangan kamu? Enggak, Mas, saya tuh cuma cintanya sama dia, Mas. Oke. Tapi Kenapa saya kamu kepaksa terpaksa sebenarnya. untuk biaya pengobatan kamu? Karena kamu cari uang. Sekarang kamu cinta sama dia nggak, Pak? Aku tuh sebenarnya cinta juga Mas sama kamu. Aku tuh sampai minta bantuan sama Mas Uya sama mbaknya. Cuma nyari kamu Mas 3 bulan kamu nggak ada. Aku tuh mikirin anak aku, Kamu anak tahu kamu. nggak, kayak begini, Oke, kayak sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya, ya. Dengan adanya ini, ya, kamu sekarang jadi sadar. Ingat dong. Itu salah, nggak kayak gitu caranya. Lu sadar nggak itu salah?
Tapi saya bingung mas, biaya pengobatan itu mahal mas. Ya udah, oke. Sekarang gini, kalian ngobrol berdua. Kamu cinta sama dia, Pak? Lihat mata dia. Iya mas, cinta. Udah kamu maafin aku ya. Gak perlu aku cium kaki kamu sekarang. Aku tuh sayangnya cuma sama kamu. Nggak perlu. Ya udah aku maafin. Alhamdulillah, akhirnya sepasang suami istri ini pun kembali menemukan cintanya kembali. Ini hanya masalah komunikasi, ini hanya masalah salah paham saja. Terjawablah semuanya. Laki-laki ini, suaminya ini mencari uang untuk anaknya yang sedang sakit. Laki-laki ini mencintai istrinya, laki-laki ini mencintai anaknya. Cuman cara yang dilakukannya keliru. Namun akhirnya kan kita menyadarkan, suaminya juga sadar. Mereka Ya, sekarang udah baikan. ya. Mudah-mudahan anaknya juga cepat sembuh ya Mas ya. Oke. Seorang anak yang merindukan kehadiran ayahnya dan akan bertemu lagi dengan ayahnya hari ini dan itu berkat kita. Kalau begitu, saya Wimbo ya. Saya Jessica. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Wujudnya